Assalamualaikum teman-teman, welcome to Citalk. With Chemis, we talk. Halo semuanya, apa kabar nih teman-teman kimia? Semoga tetap sehat selalu dan jangan lupa ya buat terus mengikuti protokol kesehatan yang ada biar coronanya cepat hilang dan kita bisa ketemu secara langsung. Cie, ketemuan. Cie yang mau ketemuan. Yang dengerin ini pasti lagi senyum-senyum ya. Ketahuan tahu, pasti teman-teman juga sama kayak kita. Pengen cepet-cepet kuliah offline, ketemu sama teman-teman secara langsung, biar nggak cuma di Zoom atau di Gmail doang, ya kan? Bener-bener, apalagi nih ya kayak kita masih maba, belum tahu kampus UB itu kayak gimana. Dan mungkin ada beberapa teman kita nih yang belum tahu gimana sih bentuk gedung jurusan kimia. Iya nih, bener banget. Dan kuliah kita kan daring ya. Part paling nyebelin selama kuliah online tuh ya, pas kuis tapi nggak ada sinyal. Kan jadi panik, udah soalnya wow banget, waktunya mepet, sinyal sulit. Kalau kata anak zaman sekarang tuh ya, mau menangis. Kamu gitu juga nggak sih? Iya, aku juga pernah ngerasain tahu. Sumpah sih itu panik banget. Duh, aku jadi kepo nih. Ada nggak sih teman-teman kita yang lagi dengerin juga sering ngerasain hal yang sama kayak kita? Kalau misalnya ada nih ya, boleh tuh cerita di kolom komentar. Yuk cerita. Yuk cerita sini-sini sama kita, siapa tahu kita punya problem yang sama. Tapi bentar-bentar, kayaknya kita belum perkenalan deh dari tadi. Gimana teman-teman mau cerita kalau nggak tahu siapa kita? Oh iya, astaga, saking keasikan ngobrolnya nih kita sampai kelupaan. Mungkin dari aku dulu kali ya. Oke, halo teman-teman kimia. Kenalin, nama aku Anci dari angkatan 2020. Dan aku Tantris, juga dari angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Nah, jadi di podcast kali ini aku sama Tantris mau membahas seputar HMK nih. Pasti teman-teman kimia juga pada penasaran kan? Gimana sih kira-kira HMK tahun ini? Supaya kalian lebih asik dengerinnya, boleh juga loh sambil nyemil, ngopi, ngeteh, ataupun rebahan juga boleh deh. Karena kali ini kita mau membahas dengan santuy tapi tetap informatif. Betul banget guys, jadi siapin kudapan kalian dan dengerin podcast ini sampai selesai. Oh iya, BTW kita gak berdua aja loh, kita juga akan bersama bintang tamu yang kece parah nih. Waduh, siapa tuh Tantris? Kira-kira teman-teman ada yang bisa nebak gak sih? Nih ya ciri-cirinya, ganteng, kece, keren, parah abis deh pokoknya. Wah, siapa tuh? Pasti pada penasaran ya. Oke, daripada lama-lama, kita langsung sambut saja nih bintang tamu kita pada podcast kali ini. Halo Kak Edwin, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore Kak, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku sehat, habis selesai mid kelas juga. Nah, gimana kalau kabar kalian berdua? Dari Anci sama Tantris nih. Wah, alhamdulillah Kak. Kayak mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Kak Edwin bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman yang lagi dengerin podcast. Biar mereka juga tahu dan kenal siapa sih Kak Edwin ini sebenarnya. Iya, halo teman-teman kimia. Kenalin, nama aku Edwin dari angkatan 2018. Sebelumnya aku terima kasih karena sudah diundang dalam podcast kali ini. Jadi alhamdulillah di tahun ini aku dipercaya oleh warga kimia sebagai ketua himpunan HMK periode 2021. Nah gitu teman-teman, sekarang kalian udah kenal kan sama Kak Edwin. Jadi Kak Edwin ini adalah Ketua Himpunan HMK tahun 2021. Sebelumnya buat Kak Edwin selamat datang ya Kak, dan terima kasih sudah berkenan untuk hadir pada podcast kita kali ini. Iya, terima kasih Kak. Jadi di podcast kali ini tuh Kak, kita mau membahas seputar HMK periode tahun ini. Nah, ngomong-ngomong tentang HMK nih Kak, kemarin HMK baru launching kabinet ya Kak? Iya bener banget tuh. Jadi untuk tahun ini ada salah satu terobosan baru yang ada di kepengurusan tahun ini, yaitu kabinet untuk kepengurusan tahun 2021. Wah, aku juga tahu tuh Kak. Jadi kemarin waktu dapat kabar nih ya kalau HMK lagi launching kabinet, aku langsung kepoin tuh Instagramnya HMK. Kalau nggak salah nama kabinetnya tuh Kabinet Katalis kan ya Kak? Iya bener, namanya kabinet katalis. Pasti kalau buat anak-anak kimia nih, pasti nggak asing dengan istilah ini. Iya, betul banget Kak. Katalis tuh udah kayak terdengar familiar gitu di telinga mahasiswa kimia. Terus dari sekian nama nih Kak, kenapa sih harus milih katalis gitu? Mungkin ada makna dan filosofi tersendiri? Oke, iya jelas banget. Pasti setiap nama itu ada makna di dalamnya. Karena kalau kata orang kan, nama adalah doa ya kan ya. Nah
Iya betul banget sih Kak, nama adalah doa. Oh iya Kak, ini biar teman-teman kimia pada tahu juga nih tentang kabinet katalis. Boleh dong Kak, coba dijelasin tentang kabinet katalis. Jadi aku sedikit mau jelasin. Jadi kalau katalis ini kalau dilihat dari kacamata keprofesian kimia, katalis itu artinya kurang lebih agen yang provokasi atau mempercepat suatu perubahan pada suatu reaksi. Nah, kalau kata kamus bahasa dari universitas ternama, Cambridge University, artinya itu suatu peristiwa atau orang yang menyebabkan suatu perubahan yang hebat. Nah, kemudian dari makna tersebut, aku tuangkan dalam bentuk filosofi yang aku usung pada kepengurusan tahun ini, yaitu dengan harapan seluruh elemen HMKUB 2021 dapat bersinergi dalam harmoni membentuk wadah pemacu aktualisasi diri mahasiswa kimia guna mempersiapkan generasi yang unggul. Nah, nantinya pengurus bersama warga kimia, bersama jurusan kimia, bersama alumni kimia bisa menciptakan wadah pengembangan bagi mahasiswa kimia dalam mewujudkan visi misi dari setiap elemen tersebut. Seperti itu. Keren banget ya, mendalam banget arti dan makna serta filosofi yang ada di balik kata katalis. Betul nggak tuh, Ci? Iya bener banget Tantris, ternyata nih ya di balik kata katalis ada sebuah makna yang sangat mendalam. Nah mungkin kita lanjut lagi ya Kak. Kemarin aku juga sempat lihat tuh di feed launchingnya kabinet, itu tuh ada harapan dan tujuan. Mungkin boleh dong Kak dijelasin lagi mengenai tujuan dan harapan HMK periode tahun ini? Oke, baik. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu kan tidak ada yang namanya harapan atau tujuan ini. Jadi kalau teman-teman lihat di lembaga-lembaga lain, harapan ini erat kaitannya dengan yang namanya visi. Sedangkan tujuan itu erat kaitannya dengan misi. Kenapa aku mengambil harapan? Karena sesuatu yang akan aku harapkan nantinya itu semoga bisa terjadi di 1 tahun kepengurusan. Yakni harapannya di kepengurusan itu HMK menjadi sebagai wadah kebersamaan dan aktualisasi diri anggota HMK dalam lingkup akademik maupun non-akademik. Dan ada beberapa tujuan yang aku angkat juga di tahun ini, yaitu ada 6 kalau teman-teman tahu dan bisa ngecek di official akun HMK UB. Wah mantap banget sih harapan dan tujuan HMK periode tahun ini. Semoga doanya nih ya, semoga tujuan dan harapan tersebut bisa tercapai. Amin. 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 Oke. Boleh nanya lagi nggak Kak? Ngomongin tentang HMK tadi ya, setauku dulu tuh HMK nggak punya kabinet gitu, bener nggak sih Kak? Iya benar, jadi konsep kabinet ini baru ada di tahun ini. Oh jadi gitu ya Kak, oke aku jadi paham sekarang. Oh iya tadi Kak Edwin juga bilang nih konsep kabinet itu kan baru ada tahun ini. Nah aku masih penasaran nih Kak, kenapa sih akhirnya tahun ini diputuskan untuk ada kabinet? Oke, kenapa ya? Karena dari ketika aku diangkat itu sebenarnya aku cuma punya beberapa tujuan kenapa aku mengangkat kabinet ini. Karena juga kemarin tuh sebenarnya dari aku sendiri cukup berpikir keras ya apakah tahun ini perlu atau enggak. Nah, jadi alasannya itu yang pertama adalah menciptakan semangat dan suasana berorganisasi yang profesional dan inovatif. Terus alasan yang kedua ada karena ingin mencitrakan tujuan yang jelas dan mantap melalui kabinet ini. Dan yang terakhir, dari aku sendiri ingin memberikan kebanggaan dan angin segar bagi pengurus serta kepengurusan HMK agar lebih semangat dalam menjalani kepengurusan dan semangat lagi dalam melayani warga kimia tentu. Wah gitu teman-teman, jadi alasannya tuh kayak gitu. Aku jadi lebih paham sekarang. Ya nggak Tantris? Iya sama, aku juga kayak lebih kenal gitu sama kabinet kita. Oh ya Kak, tahun ini kan beda ya dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kegiatan itu banyak dilakukan secara daring. Nah, aku jadi penasaran nih Kak, kira-kira tantangan kepengurusan tahun ini dengan kondisi yang seperti sekarang ini apa aja ya Kak? Oke, tentunya kalau dari kondisi yang sekarang itu benar-benar berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin tahun ini tuh juga menjadi salah satu tahun yang cukup berat buat kepengurusan ini atau buat teman-teman lembaga lain, nggak di HMK aja. Karena ini adalah pertama kalinya sebuah kepengurusan organisasi benar-benar dibentuk dengan kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu kondisi daring. Dimulai dari pembentukan organisasinya, kepengurusannya, dan
Bahkan dari sistem open recruitment staff-nya itu juga dilaksanakan secara daring. Ini baru pertama kali. Tapi dengan doa, dengan usaha, pastinya aku percaya kepada pengurus maupun semua yang ada di dalamnya dapat melalui tantangan ini dan bisa belajar dari kepengurusan tahun lalu. Seperti itu. Wah, oke Kak. Pasti berat lah ya Kak buat menghadapi perubahan yang sangat-sangat mendadak seperti saat ini. Lantas nih Kak, dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, apakah sudah ada alternatif lain gitu untuk mengatasinya? Oke, berbicara alternatif, pasti sebagai seorang pengurus itu kita dituntut untuk mencari solusi lain ketika kita dihadapkan tantangan. Jadi aku juga gak bisa berbicara secara gamblang di sini, biar nanti ada kejutan-kejutan yang nanti buat teman-teman semua. Namun pastinya agar tetap bisa berjalan program kerja atau agenda, segala bentuk pelaksanaan dan konsep itu kami rubah sedemikian rupa agar bisa berjalan secara adaptif. Jadi bisa dilaksanakan secara online. Namun kalau sewaktu-waktu bisa dilaksanakan secara offline itu juga bisa di switch gitu. Nah, nantinya itu juga tidak akan berubah dari tujuan dari program kerja atau agenda tersebut. Nah, jadi gitu teman-teman. Untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, HMK udah punya alternatifnya sendiri nih, supaya kegiatannya itu tetap berjalan dengan lancar dan pengurus pun bisa menjalankan tugasnya secara profesional walaupun di kondisi yang seperti ini. Wah, mantap. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Kak, apa sih harapan Kak Edwin untuk kabinet tahun 2021 ini? Oke, baik, harapanku ya. Jadi harapannya dengan lembaran baru HMK ini, saya berharap kepada semua pihak yang ada atau terlibat di sini tuh dapat aktif dalam memberikan kritik kepada kami sebagai pengurus. Dan tentunya kami juga mengharapkan partisipasi teman-teman dalam setiap kegiatannya. Dan harapanku buat sebuah pengurus dan kepengurusan tahun ini cukup tunjukkan inovasi dan aksi kalian untuk menjawab tantangan-tantangan yang sudah dihadapkan. Dan aku percaya kepada teman-teman semuanya, kalian adalah katalisator sesungguhnya yang mampu menjawab tantangan tersebut. Wah, amin ya Kak. Amin. Seperti yang Kak Edwin bilang tadi, semoga kabinet tahun ini bisa amanah dan bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan. Amin. Wah teman-teman, nggak kerasa nih, ternyata kita udah di penghujung podcast. Sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin Kak Edwin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Kak? Mungkin ada sedikit sih. Jadi saya pesan kepada teman-teman kimia dengan kondisi seperti ini teman-teman. Jangan sampai teman-teman kimia mengendorkan semangat kalian untuk bermanfaat, berproduktif dalam mengembangkan diri. Mari bersama wujudkan tagline yang biasa saya posting di media sosial saya, yaitu HMK prestatif dan HMK progresif. Meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan atau kondisi yang sulit ini, pasti banyak cara untuk teman-teman untuk mengembangkan diri. Itu bisa dari mana saja, karena seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Ya mungkin itu, terima kasih saja. Mungkin saya tunggu pertemuan fisik dari teman-teman pendengar podcast semuanya. Dan stay safe dan jangan lupa tetap bahagia tentunya. Oke, terima kasih Kak Edwin untuk pesan-pesannya. Dan buat teman-teman kimia, dimanapun kalian berada, tetap semangat. Semoga podcast ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman pendengar, khususnya teman-teman kimia. Iya, betul banget. Semoga informasi yang kita sampaikan nih hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh iya, buat Kak Edwin, terima kasih sudah berkenan hadir. Walaupun di sela-sela kesibukannya Kak Edwin yang cukup padat nih ya, tapi Kak Edwin tuh mau meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita. Oke, sama-sama ya. Ya, terima kasih Kak. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Akhir kata, aku Anci dan rekan aku Tantris pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. She Talk With Chemits, we talk.